Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dulur-dulurku kuape, pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah salam rahayu wilujeng kagem panjenengan semua. Dulur-dulurku, pemirsa Tembelang TV, khususnya warga Kota Jombang, selamat berjumpa kembali dengan saya Dulur. Dan yang paling penting adalah mugo-mugo awake dhewe tansah pinaringan sehat, bolak-balik tak baleni, seger kewarasan, lan tetep iman, diparingi kesabaran. Amin ya robbal alamin. Dulur-dulur, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan yang masih setia mengikuti saya di Tembelang TV. Sudah berapa minggu ya, mungkin 1 minggu lebih saya tidak membaca antologi legenda Jombang. Jadi cerita-cerita dulur asal usule nama dusun lan desa sing ono ning Kabupaten Jombang. Dulur, menurut saya kalau kita berbicara tentang Jombang, karena saya asli Jombang, maka tidak ada jeleknya lah kalau saya sendiri kepingin tahu tentang Jombang. Jombang ini bagaimana? Karena ya bisa dikatakan karena saya asli Jombang, ya Jombang rumah saya. Nah, yang pada akhirnya saya juga harusnya tahulah dalam rumah saya itu bagaimana, walaupun ya dengan berlahan, dengan belajar bersama-sama. Begitu juga panjenengan, saya ajak walaupun tidak tahu banyak, ya sedikit tidak apa-apa tentang Jombang. Banyak sekali. Salah satu contoh adalah kenapa sih Jombang kok banyak toko-toko besar, banyak kiainya, banyak toko-toko yang terkenal di kancah nasional bahkan internasional. Nah, inilah Jombang. Kenapa banyak pondok pesantren besar, banyak pondok pesantren kecil di desa-desa. Ini bagaimana asal muasalnya? Karena satu peristiwa itu diawali oleh satu sebab. Sebabnya apa Jombang kok seperti ini? Sebabnya apa kok akeh pondok iki BNP ceritane ya. Nah, kemudian salah satunya adalah asal usul nama dusun dan desa. Jadi mbah-mbah kita menamakan asal usul dan nama sebuah desa itu dulu melalui proses, tidak seketika atau tidak ngawur, melalui rundingan, melalui apa ya, saling memberikan masukan antar sesepuh. Dan biasanya ketika para sesepuh ini menamai sebuah dusun dan desa, itu disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di desa itu. Salah satu hal yang menonjol di desa itu, atau mungkin ikonnya tempat itu atau dusun itu apa, itulah yang biasanya insya Allah dibuat nama dari sebuah dusun atau desa. Ngono dulur, kira-kira ngono. Awake dhewe kan kita kan belajar bersama. Jadi nek umpama saya banyak kekurangan, ya beri saya masukan. Karena antologi legenda Jombang ini yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno ini luar biasa dulur. Jadi Mas Dian Soekarno ini menulis buku antologi legenda Jombang ini melalui napak tilas yang tidak enteng. Beliau, Kang Mas Dian Soekarno ini butuh waktu, perjuangan. Yang namanya perjuangan ya berkorban apa saja, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Mungkin zaman juga tahu. Jadi tidak gampang Mas Dian Soekarno ini menapak tilas setiap dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Bayangkan, umpama saya sendiri ya pegel lah. Ya pegel. Kalau tidak dengan semangat juang yang tinggi, Mas Dian Soekarno tidaklah mungkin bisa menulis atau mencatat dari apa yang beliau napak tilasi, yaitu asal-usul nama dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Jadi referensi saya membaca ini adalah buku antologi legenda Jombang yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Nah, Mas Dian Soekarno ini menapak tilasi, beliau langsung turun ke lapangan mencari referensi, ya, sumber-sumber dari mana asal usul nama dusun dan desa ini di dusun atau di desa tersebut. Itu sesuai dengan yang saya baca yang di
antologi legenda Jombang itu. Ini ya, dulur. Oke, langsung saja untuk membaca saya kali ini, yaitu tentang asal-usul nama dusun Mireng. Desanya mana ini? Desa Duku Harum. Ya, Desa Duku Harum Mireng. Mireng ini ikut Megalo, Duku Harum ini. Nah, tapi di sini dituliskan Duku Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megalo. Apakah yang sekarang ikut desa mana yaitu Sumber Agung atau bagaimana? Tapi di buku ini tertulis Dukuh Mireng, Desa Duku Harum, Kecamatan Megalo. Oke, langsung kita baca bareng-bareng, dulur. Sing siji, sing paling penting awake dhewe oleh hiburan. Ngrungokno cerita. Sing nomor loro ya wawasan atau ilmu atau hal yang belum kita tahu kita menjadi tahu. Oke, langsung dimulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebesaran nama Sungging Purbengkara sebagai pelukis dan pematung pada era Brawijaya V melintas zaman dan waktu pada era zaman Majapahit maksudnya. Banyak orang maupun seniman yang terkagum-kagum meskipun hanya mendengar nama Sungging Purbengkara yang disebut. Karena tidak sembarang seniman memiliki kesentikan atau ilmu bela diri kanuragan dipadu dengan kemampuan berolah seni. Jadi memang para sesepuh kita dulu itu rata-rata memang walaupun beliau kiai, beliau seorang seniman, tapi ahli kanuragan. Karena orang-orang dulu itu memang ahli riado, ahli tirakat, mempelajari ilmu hikmah atau kanuragan, rata-rata seperti itu. Karena itulah banyak orang yang tertarik untuk berguru pada seniman-seniman Mojopahit. Salah satu dari seniman yang mengagungi nama besar Sungging Purbengkara bernama Mbah Ukir. Gelar Mbah Ukir sengaja disematkan oleh pematung dan pemahat. Jadi Mbah Ukir sendiri sangat ingin mengetahui keindahan tinggalan mahakarya Kerajaan Majapahit. Maka ia bertekad untuk dapat berkunjung dan kalau dapat bisa berguru langsung dengan seniman-seniman keturunan Majapahit. Hingga pada suatu hari, dulur, Mbah Ukir mendengar informasi dari Mbok Bakul Sinambiworo, yaitu para pedagang sayur dan bumbu dapur yang biasanya berkeliling dari desa satu ke desa lain. Keberadaan Mbok Bakul Sinambiworo ini sangat berarti pada masa itu, karena selain sebagai pedagang sayur, juga merangkap kepanjangan tangan informasi yang didapatkannya di pasar-pasar tradisional lewat interaksi yang terjadi antar para pedagang. Jadi memang waktu itu bakul sayur utawa lijo bumbu ini memang yang paling mudah menyampaikan kabar ke desa-desa, ke kampung-kampung, karena sentra dari berita itu biasanya di pasar. Nah, di situ sambil belanja kebutuhan untuk dijual para Mbok Bakul ini, yang kemudian ada informasi di pasar, kemudian ketika menjual barang dagangannya ke rumah-rumah akhirnya cerita, "Lho, pangono kabar koyo ngene nang pasar." Nah, makanya nduk pasar ini pusat berita. Nah, oke, kita lanjut. Mbah Ukir mendengar kabar bahwa warisan kemampuan Sungging Purbengkara tidak hanya dikuasai penduduk kota raja Majapahit, melainkan juga daerah-daerah lain ketika Sungging Purbengkara diterbangkan angin bersama layang-layang raksasa yang dibuat atas perintah Prabu Brawijaya V. Kemampuan itu antara lain pembuatan tanpar atau tali yang dikuasai oleh orang Tunggorono. Karena pada saat diterbangkan angin bersama layang-layang raksasa, potongan tali milik Sungging Purbengkara terjatuh di daerah Tunggorono. Termasuk kemampuan pertukangan kayu bangsa Tionghoa diyakini berasal dari Sungging Purbengkara
yang terdampar di daratan Cina. Jadi Sungging Purbengkoro ini pernah terdampar di daratan Cina, sehingga orang Cina kemudian mempunyai wawasan atau punya ilmu pertukangan dari kemampuan yang dimiliki oleh Sungging Purbengkoro. Jadi Sungging Purbengkoro ini pernah diterbangkan, dinumpak layangan oleh Raden Brawijaya V. Berbekal informasi itulah Mbak Ukir menuju bekas kota Raja Majapahit di Trowulan. Jadi ini pasca Majapahit runtuh. Namun sebelumnya Mbak Ukir mendengar kabar bahwa di dekat Sungai Brantas terdapat pemukiman baru yang memudahkan akses ke bekas kota Raja Majapahit, yaitu daerah Gelaga Arum. Kesanalah kemudian Mbak Ukir menuju. Karena mendekati Gelaga Harum, Mbak Ukir memastikan jalan yang dilalui dan siapa tokoh sesepuh Gelaga Harum yang dapat dituju untuk tempat menginap barang semalam. Jadi Mbak Ukir mau ke kota Raja Majapahit, mencari akses yang tepat. Piye carane aku liwat endi iso cepet nang Majapahit. Akhirnya Mbak Ukir ini singgah di Gelaga Arum, ya. Akhirnya Mbak Ukir mendapatkan informasi yang diinginkan. Sebagai wujud terima kasih atas informasi yang diperoleh, Mbah Ukir menamakan daerah tersebut dengan Dukuh Mireng, yang artinya tempat atau perdukuhan tempat mendengar informasi. Jadi Mbak Ukir ini sebelum ke kota Raja Majapahit ini menginap di salah satu tempat. Nah, karena Mbak Ukir ini mendengar informasi, maka tempat itu dinamakan Mireng. Nah, jadi Mireng ini apa? Mendengarkan. Umpama contoh bahasa Jawa ini, saman pun mireng ta wonten berita. Sampean sudah mendengar ta ada berita. Jadi mireng ini mendengarkan informasi. Jadi Mbak Ukir mendengar informasi terkait dengan keberadaan keturunan Majapahit Sungging Purbengkoro. Nah, itulah yang kemudian menjadikan tempat itu dinamakan Mireng utawa krungu. Oke, terima kasih dulur. Itulah tadi asal usul nama dusun Mireng yang ada di Kecamatan Megalu. Terima kasih dulur, dan sumber dari cerita ini adalah Bapak Tri Juwono Setyo Utomo, perangkat desa Dukuh Harum, dan berbagai sumber lainnya yang diwawancari oleh Mas Dian Soekarno selaku penulis antologi Legenda Jombang. Ini bukunya. Oke, terima kasih saudaraku. Ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat. Ada kekurangan saya ingin masukan dari panjenengan semua, karena saya hanya membaca buku Mas Dian Soekarno yang tentunya menurut saya ini adalah informasi yang sangat-sangat baik, khususnya untuk warga kota Jombang. Terima kasih dulur, ikuti saya terus di Tembelang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.